Untuk tahunya nanti saya sedikit sharing di sini, kita bahas sedikit gimana cara membedakannya. Ya. Oke, ini adalah yang tadi saya bilang beberapa kasus yang mungkin terjadi atau keluhan dari owner dan yang paling banyak mungkin yang akan dokter temukan di kehidupan praktisi adalah poor appetite, di mana dia akan kamu yang tadi saya bilang anoreksia, muntah, juga diare. Untuk gejala-gejala lainnya itu bisa terkait sama ada nasal discharge ataupun nafasnya jadi sesak, ataupun ada salivasi dan juga dia over dari haus, dan juga ada kelemahan ataupun yang lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini saat ini pagi ini saya akan lebih fokus ke arah sini. Oke, untuk saat pasien datang apa sih yang kita pertama kali lakukan? Pertama kita pasti harus ambil sinyalemennya. Untuk sinyalemen sendiri itu terdiri dari beberapa hal utama yang perlu kita tanyakan atau perlu kita ketahui. Yang pertama adalah terkait breed, yang kedua adalah umur, yang ketiga adalah jenis kelamin. Untuk kasus di saluran pencernaan atau sistem pencernaan, beberapa breed atau ras yang sangat kita perlu ketahui. Salah satu contohnya itu adalah German Shepherd, di mana secara dari genetik dia memang punya masalah, terutama sering mengalami EPI atau kita sebut namanya exocrine pancreatic insufficiency. Sorry dok kalau saya kecepatan, tolong kasih tahu aja ya. Oke. Untuk kecepatan, sorry. Oke. Saya slow down sedikit. Oke, untuk breednya itu selain dari German Shepherd, beberapa anjing-anjing lain itu salah satunya adalah contohnya Shar-Pei, itu ada masalah di inflammatory bowel disease. Itu sering sekali kasus-kasus pada anjing Shar-Pei. Untuk kucing, untuk ras Siam itu salah satu indikasi ke arah IBD juga. Jadi beberapa ras-ras yang mungkin kita kadang-kadang curiga yang mungkin ada German Shepherd datang, kondisinya adalah dia kurus, makannya bagus, tapi diare-diare terus. Nah kita harus curiga terkait sama EPI. Sehingga kita tahu nanti kira-kira arahan diagnosanya kemana dan kira-kira diagnosa penunjang apa yang kita sarankan ke owner juga kita sudah lebih terstruktur. Sambil nanti kita juga harus tetap bangun kira-kira PO-nya seperti apa. Setelah kita tahu breednya, kita lihat apakah ada masalah terkait sama genetik atau enggak. Kita bisa lihat umurnya. Kenapa umur bermasalah? Karena umur untuk masalah di saluran pencernaan itu sangat berkaitan. Terutama apa? Kalau untuk anakan itu terkait sama ini, penyakit infeksius. Seperti kita tahu, penyakit infeksius di papi atau kitan itu sangat banyak sekali. Dengan gejalanya muntah sama dia. Oh, inflammatory bowel disease. Sorry kecepatannya. Sorry. Soalnya saya agak worry sama jumlah slide-nya. Takut nggak cukup. Ya. Oke. Untuk sudah ya dok ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau untuk umurnya sendiri, untuk yang anakan itu terkait sama penyakit infeksius, seperti kita tahu salah satu contoh yang paling sering itu adalah kalau di kucing adalah pandulfo, kalau di anjing adalah parvo dan distemper. Gejalanya apa? Yaitu muntah dan diare. Yang kedua adalah terkait sama benda asing, karena kita tahu papi sama kitten itu suka menggigit, suka jilat-jilat, suka gigit-gigit terkait dengan apa? Takutnya adalah kemakan. Makanya sering kejadian kalau misalnya yang masih papi, ada yang makan bola, ada yang makan handuk, ada yang makan kanebo pun kita pernah temukan dimakan, ada juga yang makan batu, itu sering sekali. Makanya hati-hati terkait benda asing, terutama adalah pada kondisi papi ataupun kitten. Untuk papi atau kitan kita juga harus hati-hati dengan endoparasit. Oleh karena itu untuk pencegahannya memang sangat diperlukan, terutama waktu usia masih muda. Untuk hewan-hewan yang umur tua, penyakit infeksius benda asing endoparasit masih mungkin atau enggak masih mungkin, tetapi kejadiannya memang lebih seringnya di anakan. Untuk yang usia tua biasanya ada lebih ke arah penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Salah satu contohnya adalah penyakit gangguan fungsi organ dan juga tumor. Itu ada beberapa penyakit-penyakit yang sering teridentifikasi, terutama di anjing tua. Tapi kita juga nggak boleh lupakan yang seperti tadi saya bilang ya dok ya, bukan berarti anjing tua nggak bisa kena makan benda asing, nggak bisa kena parvo. Karena saya pernah dapat kasus di mana anjing tackle umur 11 tahun, ternyata dia masih kena parvo. Gitu, walaupun memang kejadiannya sedikit dibandingkan papi, tetapi ada atau enggak tetap bisa ada. Gitu, karena kita pernah temukan satu kasus seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya adalah terkait sama jenis kelamin. Jantan sama betina juga ini sangat mempengaruhi sekali.
steril atau tidak juga bisa terkait, dan monochit atau cryptorchit juga ini bisa menentukan. Terutama adalah pada kondisi monochit, cryptorchit, kita harus hati-hati terkait masalah lanjutannya, terutama adalah ke arah tumor testis. Dan seperti kita tahu, tumor testikel itu adalah salah satu tumor yang biasanya bersifat ganas. Jadi hati-hati terkait adanya metastasis. Oke, setelah kita tahu sinyalemennya seperti apa, ini yang tugas kita sebagai dokter, dan biasanya ini yang memang agak sulit karena ada beberapa klien yang cukup sulit sekali ngasih informasi terkait sama klien yang memang sulit ataupun memang klien yang tidak tahu. Jadi perlu kita ingat bahwa anamnesa itu tidak semua pasien saat datang itu dibawa oleh ownernya. Jadi ada yang pembantunya yang bawa, kita tanya nggak tahu, dok saya cuma suruh bawa sama ownernya, saya nggak tahu apa-apa. Nah itu kita bisa dibilang anamnesanya nol, tapi sebisa mungkin kita cari cara gimana caranya supaya kita bisa dapat info. Kalau misalnya ownernya bisa ditelepon, kita minta nomor teleponnya, kita telepon langsung ownernya. Oke, untuk selain itu tidak semua owner juga menangani dan memperhatikan hewannya sendiri. Ini kebalikannya. Jadi kalau misalnya datang bawa ownernya, tapi ownernya kerjanya di rumah cuma ngelihat, ngelus-ngelus, selesai. Nggak tahu dia yang ngasih makan siapa, nggak tahu yang ngebersihin siapa. Nah kadang-kadang ini yang justru ownernya nanti akan bertanya, ibu boleh tanyakan nggak ya ke yang kennel boy-nya atau yang ngurus kucingnya, kira-kira ada muntah nggak, ada diare nggak, seperti apa kondisinya. Kadang-kadang owner yang nggak melihara secara langsung, dia hanya bawa, dok, kucing saya nggak mau makan, berapa hari bu? Nggak tahu. BAB-nya gimana? Nggak tahu. Muntah gimana? Nggak tahu. Jadi dia nggak tahu, cuma bawa aja, cuma pelihara, cuma lus-lus sedikit, setelah itu udah selesai. Ya, jadi tolong kita evaluasi. Mungkin memang di sini akan jadi lama. Kita akan sebagai dokter akan lama nanya-nanyain, dan terkesan kok banyak nanya-nanya. Karena sebenarnya yang perlu kita tahu, anamnesa ini sangat penting untuk kita. Karena ini salah satu senjata awal kita untuk kira-kira mau ke arah mana nih. Keluhannya, dari keluhan pasien, anamnesa yang seperti apa, kita bisa menentukan kira-kira diagnosa DDX-nya itu apa. Itu salah satu sumber informasi awal. Selain itu penting juga diketahui sejarah pasiennya seperti apa. Kalau memang kliennya adalah klien kami, klien kita di di klinik kita sudah tahu ada sejarahnya terkait status vaksinasinya seperti apa, terkait pernah atau enggak dia mengalami hal yang sama. Itu kita bisa evaluasi. Tapi kalau yang bukan pasien dari klinik kita, itu yang akan agak sulit. Jadi kita harus evaluasi lebih detail. Penting untuk tidak mempercayai 100% keterangan dari owner. Ini juga harus hati-hati karena ada owner yang nanti saya akan bahas di belakang, ada yang gejalanya muntah. Tapi apakah itu benar muntah ataupun gejala lainnya, itu yang kita harus evaluasi dulu. Ya. Untuk gali informasi sedalam mungkin, ini harus kita tanyakan semua. Kalau bisa lebih baik, itu karena akan memberi informasi kepada kita kira-kira arahnya kemana. Oke, untuk selanjutnya setelah kita lakukan sinyalemen, kita dapat anamnesa, kita dapat pemeriksaan fisik. Ini yang tugas kita awal, kita mulai pegang tuh pasiennya. Sebelum kita pegang, yang pertama kali harus kita lihat apa? Kita lakukan inspeksi. Pemeriksaan diawalkan dengan inspeksi, di mana kita evaluasi hewannya dengan melihat, yaitu dari bentuknya, terutama untuk masalah sistem pencernaan, kita fokuskan ke rongga abdomen. Karena hampir sebagian besar sistem pencernaan dan kelenjarnya itu adalah di rongga abdomen. Selain di mulut, dan juga nanti kita lihat juga di anusnya. Ya. Untuk inspeksi di daerah abdomen, itu kita lihat juga dari bentuk, ukuran, dan kesimetrisan, karena ada beberapa kasus terkait dengan masalah di saluran pencernaan yang manifestasi klinisnya itu adalah di rongga abdomen. Contohnya seperti ini adalah salah satu gejala. Mungkin ada yang tahu dok kira-kira apa ini? Mungkin, karena kan kita nggak pegang pasiennya ya, kira-kira ada yang tahu nggak kasusnya apa? Ya, ini mungkin adalah bisa ke arah hernia, kalau melihat dari bentuknya ya. Tapi kan kita harus periksa secara pasti dulu, kita harus periksa ada cincinnya atau enggak. Kalau ini kira-kira apa dok? Ya, kalau melihat dari bentuk anjingnya yang kelihatan itu tulang punggungnya kurus, tapi kok perutnya besar. Kalau kita cek ini bisa ada dua dok, antara asites ataupun timpani. Ya, nanti kita cek dulu. Kalau misalnya terutama kalau anjing-anjing yang seperti ini bisa timpani ataupun tahap anjingnya GDV, kadang-kadang mungkin ada beberapa yang mengajarkan bahwa timpani biasanya yang gede adalah sebelah kiri saja. Tapi kalau sudah sangat gede, dia akan membesar kanan dan kiri juga.
Jadi kita harus cek dulu apakah ada ondulasi ataupun justru di sini ternyata ada gas yang kita tahu dengan suara bunyi seperti drum katanya. Ya, jadi kalau kita pukul ini menjadi suara drum. Kalau ini apa dah? Yang ini. Ya kalau dilihat ini sebenarnya adalah anjingnya lagi bunting kan. Jadi udah bunting tahap akhir. Jadi ini sebenarnya perutnya besar. Perutnya besar dan mamenya besar juga. Jadi dia itu adalah masa akhir dari kebuntingan. Oke, kalau kucing ini kita sudah tahu banyak penyakit, terutama adalah penyakit infeksi virus, yaitu salah satunya adalah FIP. Selanjutnya setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi. Baru deh kita pegang-pegang yang tadi saya bilang. Untuk palpasi sendiri itu menggunakan 1 atau 2 tangan, mulai dari dorsal ke ventral. Jadi kita periksanya secara runut, jangan sampai ada yang kelewat. Terus rasakan abdominal visceranya, dia bisa slip nggak di antara jari-jari kita. Kalau kondisi hewannya seperti yang tadi, seperti yang ini, pasti saya yakin kita nggak bisa tuh lakukan palpasi, kita nggak bisa raba dia punya saluran cernanya seperti dengan baik. Oleh karena itu palpasi nggak bisa dilakukan. Tapi dengan kondisi inspeksi kita sudah bisa tahu nih bahwa ada masalah memang di pencernaan. Oke, untuk lanjutannya kalau yang palpasi, setelah kita bisa lakukan, kita pegang, raba satu persatu. Untuk di kucing lebih mudah, tapi kalau untuk di anjing, terutama apalagi anjing gemuk, itu sulit sekali. Tapi usahakan sebisa mungkin kita tetap lakukan palpasi. Kenapa tuh? Anjing yang galak. Oh iya, kalau anjing galak itu memang susah sekali, tapi sebisa mungkin sih kita lakukan, terutama kalau misalnya ada yang bisa bantu kita handle. Karena kalau misalnya untuk daerah abdomen kita masih bisa pegang, kecuali kita mau evaluasi daerah mulut. Nah itu yang sulit sekali sih kalau anjing galak. Kalau anjing galak kita kadang-kadang masih izin ke ownernya untuk brongsong ataupun untuk ikat mulutnya, handle bagian kepalanya, satu orang misalnya kita minta barang medis kita masih bisa palpasi gitu dengan beberapa kondisi. Tapi kalau udah bagian mulut, anjingnya galak itu yang sulit sebenarnya. Tapi kalau palpasi abdomen sih beberapa anjing galak saya masih bisa lakukan untuk periksa daerah perutnya. Selama ownernya kooperatif untuk diikat daerah mulutnya, kita handling, kita restrain dengan baik. Gitu. Ya. Oke, ini beberapa contoh yang kita lakukan untuk melakukan palpasi. Makanya tadi saya bilang sebenarnya palpasi abdomen itu paling mudah adalah di kucing. Kalau di kucing dia punya tegangan abdomen tidak terlalu tegang dan kita bisa rasakan terutama pada beberapa organ di abdomen, ginjal pun kita masih bisa rasakan dengan baik. Kalau di kucing, kalau di anjing sulit sekali dok. Tetapi setidaknya adalah sulit. Tapi setidaknya adalah untuk sistem pencernaan itu masih cukup mudah. Walaupun di anjing asalkan dia nggak gemuk sebenarnya. Ya. Yang harus kita evaluasi dari palpasi itu apa? Yang pertama adalah ukuran organnya, lokasinya, ada perpindahan atau enggak, keberadaan cairan terkait ondulasi, gas, itu adalah timpani, fetus, massa, ataupun ada feses yang berlebih di dalam saluran cernanya. Untuk rasa sakit ini juga kita harus lihat. Kadang-kadang ada beberapa yang kucing atau anjing ngerasa sakit tapi nggak yang marah. Ada beberapa yang dia cuma gerak sedikit, itu sebenarnya udah salah satu tanda bahwa dia merasakan sakit di situ atau ketidaknyamanan. Jadi nggak semua, kadang-kadang kita lihat efeknya adalah hewannya, kucingnya atau kucingnya ngegarong atau anjingnya sampai ngeliatin giginya. Ada beberapa yang masih bisa tahan sakit, jadi dia tidak akan menunjukkan hal tersebut, tapi dia akan kelihatan dengan postur tubuhnya. Jadi begitu kita pegang pada daerah yang sakit, biasanya dia gerak sedikit, itu sebenarnya udah satu tanda bahwa antara sakit atau tidak nyaman. Kita ulang kedua, kalau misalnya memang masih sakit, itu kemungkinannya terasa sakit. Kalau tidak nyaman, dia mungkin kaget aja, itu bisa jadi. Tapi kita ulang lagi, kalau dengan hal yang sama, dengan perlakuan yang sama, dia masih menunjukkan rasa sakit, tandanya masih bergerak, tandanya dia sakit daerah situ. Nah itu kita evaluasi, oh kira-kira sakitnya di bagian mana? Itu juga jadi salah satu sumber informasi yang baik untuk kita untuk menentukan nanti DDS-nya ke arah mana. Oke. Untuk palpasi sendiri ini sebenarnya kalau bagian abdomen kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ada yang epigastrium, mesogastrium, dan hipogastrium, dan kita tahu berdasarkan literatur apa saja organ-organ yang terdapat di masing-masing bagian. Untuk epigastrium ada lambung, liver, limpa, dan pankreas. Sedangkan mesogastrium itu sebagai limpa, ginjal, usus halus. Untuk hipogastrium ini adalah usus halus, vesika urinaria, dan juga prostat pada hewan jantan dan uterus pada hewan betina serta kolon.
Ini adalah kira-kira masing-masing zona-zonanya atau masing-masing bagiannya. Sebenarnya garis-garis yang ini nggak ada ya dok ya kalau di hewannya. Jadi kita hanya membentuk garis imajiner kurang lebihnya di daerah mana. Untuk daerah epigastrium sebenarnya ada dua zona, itu zona 1 dan zona 2. Dan ini kita bisa bilang untuk zona 1 adalah epigastrium dorsalis, sedangkan kalau zona 2 itu adalah epigastrium ventral. Untuk mesogastrium itu ada di bagian tengah, abdomen. Dan untuk zona 4 dan 5 juga kita sama bagi dua, yaitu zona hypogastrium dorsalis yaitu yang zona 4, sedangkan hypogastrium ventral itu adalah yang zona 5. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan auskultasi juga dok untuk saluran cerna. Terutama kita mau lihat apa, yaitu dari motilitas usus. Kita dengar dari motilitas ususnya. Motilitas usus itu ada yang beberapa kasus yang menyebabkan hypermotility, di mana motilitas ususnya akan lebih dari normal, sedangkan hypomotility kalau kurang dari normal. Dan suara borborithmi itu dia suara apa? Sebenarnya suara yang terbentuk kalau ada cairan ditambah gas di dalam saluran cerna. Jadi kalau ada cairan dan gas bergabung atau bersatu dalam saluran cerna, dia akan menunjukkan suara borborithmi. Kerucuk-kerucuk, betul dok. Kalau didengar suaranya kerucuk-kerucuk gitu. Dulu mungkin kita ada yang berapa yang bilang borborithmi ini adalah suara lapar gitu, tapi sebenarnya ini adalah suara yang dihasilkan kalau ada cairan dan gas bersatu di dalam saluran cerna. Itu akan memunculkan gejala ini suaranya. Kenapa? Untuk sekarang saya nggak ada contohnya dok, tapi kurang lebihnya adalah seperti yang tadi dokter bilang, suaranya adalah kerucuk-kerucuk. Jadi kalau kita dengar suara di dalam perut kerucuk-kerucuk, itu sebenarnya adalah indikasi ke arah gas. Dan normalnya dalam saluran pencernaan itu akan menghasilkan mukus. Jadi begitu ada gas, itu akan bisa kita dengar kerucuk-kerucuk karena apa? Gas dan mukus cairan itu akan bersatu, dan itu akan menunjukkan gejala kerucuk-kerucuk yang seperti tadi dokternya bilang. Cuma di sini saya belum tambahkan dok. Nanti mungkin untuk selanjutnya saya akan tambahkan. Tapi semoga sih besok nanti besok kan rencananya kita ada workshop dok. Nanti kita tetap coba lakukan ini dulu. Kira-kira saya harapkan hewannya sih mungkin kita coba puasakan supaya mungkin saluran cernanya berisi gas dan kita bisa dengar si suara kerucuk-kerucuk ini. Ya. Oke. Untuk yang motilitasnya sendiri normalnya itu adalah 5-10 kali per menit. Kalau kurang dari 5 kali itu kita bilang bisa menjadi indikasi ke arah hypomotility, sedangkan kalau di atas 10 kali itu bisa indikasi ke arah hypermotility. Dan masing-masing baik hiper maupun hipo ini ada indikasinya, kira-kira nanti arahnya kemana untuk gangguan dari sistem pencernaannya. Oke, sekarang kita masuk ke saluran pencernaannya. Kita runut dulu dari bagian depan. Seperti kita tahu yang tadi di awal, saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, lambung, usus halus, usus besar, dan juga terakhir adalah anus. Oke, kita mulai dari rongga mulut. Untuk rongga mulut sendiri, apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama kita harus perhatikan mukosa, gusi, gigi, dan juga lidahnya. Terutama sebenarnya kucing, banyak kasus yang sekarang seperti contohnya itu makan benda asing, terutama adalah benang. Itu hati-hati dengan kondisi di mana benangnya itu tersangkut di bawah lidah. Jadi saat pemeriksaan daerah mulut, usahakan sebisa mungkin kita evaluasi seluruh bagiannya termasuk di bawah lidah. Karena ada beberapa yang mungkin agak terlewat di bagian bawah lidah, karena kasusnya di PDHB itu cukup banyak. Jadi kita curiga ke arah linear pharynx body saat dibuka dia punya lidah, di situ ada benang yang menyangkut. Dan itu sebenarnya kalau benang itu kan sebenarnya panjang tuh kan. Begitu dia ada yang menyangkut di bagian lidah, otomatis begitu benangnya masuk, ususnya akan mengkerut karena benangnya nggak bisa ke belakang, dia tersangkut atau tertahan di bagian lidahnya itu. Nanti gejalanya adalah muntah diare, dan kalau kita lakukan pemeriksaan penunjang itu akan kelihatan ususnya jadi keriting seperti pita yang ditarik gitu. Jadi dia bentuknya jadi keriting-keriting. Karena apa? Karena si benangnya itu. Makanya untuk pemeriksaan daerah mulut kita perlu evaluasi juga bagian bawah lidah. Untuk gejala klinis yang sering muncul pada kondisi masalah di rongga mulut itu adalah sakit saat mengunyah. Jadi dia masih mengunyah makanan tapi kelihatan sakit, akhirnya tetap jadi anoreksia atau nggak mau makan, terutama saat disentuh daerah mulutnya juga. Terus kesulitan makan, tertarik pada makanan tetapi tidak mau makan karena sebenarnya dia lapar,
karena nggak ada masalah sama sistem pencernaan bagian bawah yaitu lambungnya, tetapi dia tidak mau makan karena sakit mulutnya. Mungkin mirip-mirip kayak kita sariawan, dan sariawannya lagi sakit-sakitnya ya dok ya, jadi lapar pun kadang-kadang nggak nafsu karena begitu makanan masuk udah sakit gitu. Untuk hipersalivasi juga ini sering muncul pada kondisi masalah atau sakit daerah mulut. Untuk pembengkakan daerah wajah ini bisa jadi terutama pada kondisi ada maupun tidak ada fistula. Apabila kalau kita biasanya temukan ada fistula oronasal, itu juga biasanya akan menunjukkan gejala-gejala sakit atau masalah di rongga mulut. Untuk halitosis itu bau mulut. Jadi bau mulut itu kita sebut namanya halitosis, di mana mulutnya bau sekali, itu halitosis. Tapi harus kita bisa bedakan antara halitosis dengan satunya adalah mulutnya bau ureum. Biasanya kita sering temukan juga mulutnya bau ureum pada kondisi biasanya kondisinya ada uremia atau peningkatan ureum, dan paling sering kasusnya adalah gagal ginjal atau gangguan di ginjal. Untuk bleeding di rongga mulut ini juga tahap lanjut dari adanya luka atau sariawan atau ada masalah lainnya sehingga terjadi adanya pendarahan di rongga mulut. Untuk rongga mulut sendiri yang tadi saya bilang di awal, ini beberapa kasus atau kelainan yang sering kita temukan di rongga mulut. Selain tadi yang di lidah, ini untuk di daerah gusi, di mana gingivitis ini sering sekali terjadi. Itu adalah tahap awal dari peradangan di daerah gum atau gingiva. Ini contohnya adalah bisa dilihat di situ ya dok. Pointernya mati dok. Habis baterainya. Oke, jadi bisa lihat di info. Terima kasih dok. Oke, saya lanjutkan ya dok ya. Jadi untuk yang canine sama feline itu bisa dilihat di slide, di mana terlihat bagian gumnya. Gum itu kan kita tahu di atasnya gigi, itu warnanya sudah mulai kemerahan, itu adalah gingivitis. Untuk tahap selanjutnya adalah ke arah early periodontitis, kelihatan sudah mulai ada erosi dari daerah periodontalnya. Terus kalau moderate itu ditambah juga udah erosinya terlihat jelas sekali, sampai bahkan beberapa udah mulai kelihatan bagian akar giginya. Dan yang terakhir itu adalah advanced periodontitis, udah benar-benar kelihatan dia punya akar giginya. Nah kalau pada kondisi yang advanced periodontitis sebenarnya kita bisa sarankan untuk tindakan ekstraksi. Jadi sebaiknya dicabut giginya supaya apa? Pertama dia nggak jadi sakit lagi, kedua dia tidak menjadi tempat masuknya bakteri. Karena pada beberapa kondisi masalah-masalah seperti ini sebenarnya adalah salah satu pintu masuk, gerbang masuk dari bakteri masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi pada kondisi advanced periodontitis, apabila tidak kita lanjutkan, kita tidak evaluasi atau tidak kita perbaiki, beberapa gejala itu bisa menunjukkan gejala, salah satu yang paling sering itu kalau di jantung bisa ke arah endocarditis nodularis papularis, itu akibat dari bakterinya masuk ke dari sini. Untuk di kucing sendiri ini saya tambahkan slide-nya untuk dimana kasus-kasus masalah di rongga mulut kucing itu cukup banyak terkait sama infeksi virus, terutama adalah kalisi, FIV, FLV, dan juga Bartonella hensale. Sedangkan kalau yang untuk kasus EGC itu juga kita sering temukan, dan penyebabnya EGC di kucing itu bisa karena alergi akibat dari makanan, flea, furmite, ataupun infeksi terkait sama bakteri dan jamur, dan juga bisa karena over grooming, karena terlalu sering grooming. Kondisinya seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini dok. Jadi untuk kronik gingivostomatitis pada kucing itu kelihatan semua gingivanya merah-merah, dan kalau yang EGC biasanya salah satu gejalanya ada seperti ini. Setelah kita lihat dari rongga mulut, biasanya salah satu gejala yang tadi saya sebutkan kalau ada masalah di rongga mulut itu kelihatan dengan gejala salivasi atau hipersalivasi seperti ini. Ini kita sebutnya adalah ptyalism, di mana ptyalism ini merupakan sekresi saliva berlebihan atau kita sebut hipersalivasi. Disebabkannya karena ada rangsangan baik yang sentral maupun yang lokal, di mana sentral itu berhubungan dengan masalah di batang otak dan juga obat-obatan. Sedangkan kalau yang lokal itu terkait sama adanya luka, rasa pahit, benda asing. Nah ini yang sering dikeluhkan sama owner, terutama kalau kita berikan medikasi atau obat. Kita resepkan obat, pulang ke rumah, apalagi obatnya itu antibiotik yang pahit, kita lupa ngasih tahu ke ownernya panik nih biasanya. Begitu ngasih, dia ngerasa pahit,
berbusa-busa, dok, kucing saya keracunan karena obat dokter. Nah itu sebenarnya itu kadang-kadang yang harus kita infokan dulu ke owner bahwa bu, obatnya ini pahit. Jadi hati-hati kalau salah pemberian obat, dia akan merasa pahit dan gejala yang paling sering muncul adalah petialism ini. Gitu. Jadi ownernya udah tahu nih kalau misalnya dia salah ngasih obat, dia pahit, muncul tuh gejala berbusa. Biasanya saya sering infokan itu karena kejadiannya sering. Orang yang ngasih kapsulnya pecah di mulut, nggak bisa ngasihnya, langsung dia berbusa-busa. Sebenarnya itu kan seperti kita tahu karena rasa pahit dari obatnya, bukan karena keracunan dari obatnya itu sendiri. Ya. Untuk penyebab paling umumnya karena ada lesi atau luka pada bibir, mulut ataupun faring. Hati-hati, ini sebenarnya terutama kalau di anjing, kucing juga bisa, tapi terutama di anjing itu salah satu gejala dari penyakit zoonosis yang paling berbahaya yaitu rabies. Untuk petialism sendiri ini kita bisa bagi dua dok. Jadi penyebabnya yang pertama adalah memang masalah di oral cavity. Kalau kita evaluasi ternyata ada masalah di rongga mulutnya, dimana kalau ada masalah di rongga mulut, beberapa penyebab yang menyebabkan petialism ini yaitu adalah oral trauma, kalau ada fraktur atau patah di tulang rahang, ada periodontal disease yang cukup parah, ada oral mass di mana ada neoplasia, granuloma ataupun EGC yang tadi, stomatitis, glossitis maupun ada foreign body, terutama yang tadi saya bilang foreign body yang rongga mulut yang sering kelihatan yaitu adalah benang yang nyangkut di bawah lidah. Kalau ternyata kita periksa oral cavity-nya normal, nggak ada masalah, ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan petialism, diantaranya adalah obat dan racun, nausea atau dia salah satu gejala dari mual, seizure kalau ada gejala kejang juga akan menyebabkan dari petialism ini, gangguan pada saraf kranial, rabies, salivasi gland, hypersecretion dari salivasi gland dan juga dysphagia. Nah untuk dysphagia ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya ini ternyata dysphagia itu apa sih sebenarnya dok? Jadi dysphagia itu adalah kondisi sulit menelan. Jadi dia udah makan tapi dia nggak bisa nelan makanannya itu. Jadi berdasarkan lokasinya kondisi dari dysphagia ini ada dua, dibagi jadi dari oral, yang kedua adalah pharyngeal. Tergantung dari lokasinya, dimana kalau oral lokasinya adalah di rongga mulut, sedangkan kalau masalahnya di pharyngeal itu masalahnya di belakangnya rongga mulut, jadi saluran setelah rongga mulut. Baik oral maupun pharyngeal, ini keduanya akan menunjukkan gejala odontofagia, odinofagia, di mana kesulitan atau sakit saat menelan. Jadi kalaupun dia memaksakan untuk menelan, dia akan kelihatan sakit sekali anjing atau kucingnya saat dia menelan makanan tersebut, ataupun penolakan terhadap makanannya. Nah ini untuk oral dysphagia sendiri, kesulitan makannya dalam proses mengunyah karena dia masalahnya ada di rongga mulut. Setelah itu dia juga sulit untuk menjaga makanan dan minuman, makanya biasanya kelihatan air atau makanan yang dimasuk ke dalam rongga mulut keluar lagi. Jadi dia mengunyah tapi nggak sengaja keluar lagi tuh makanan sama airnya karena dia sebenarnya susah saat mengunyah dan menjaga makanan tetap di dalam rongga mulut. Untuk masalah yang pharyngeal dysphagia, ini dicirikannya dengan tersedak. Jadi dia udah punya, dia telan, setelah itu dia tersedak. Nah berarti tandanya ada sakit di daerah sini, terutama di daerah faringnya. Ya. Keluarnya salivasi berlebihan juga dan juga gangguan dalam proses menelan karena proses menelan utamanya ada di sini, di daerah faring, terus juga memungkinkan adanya nasal discharge. Kenapa? Karena kalau masalahnya di sini adalah pertemuan dari dua saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Dimana kalau misalnya sakit di daerah sini saat makanan masuk, kalau makanannya keluar lewat mulut akan melihat gejalanya ada muntah. Tapi kadang-kadang ada beberapa juga yang tersedak, justru maksudnya adalah saluran pernafasan. Makanya akan kelihatan ada nasal discharge. Kita pun kadang-kadang kalau makan tersedak, berasa kayak ada nasi yang masuk ke daerah saluran pernafasan, itu akibat masalahnya terutama ada di daerah faring. Oke, untuk memungkinkan terjadinya nasal discharge, batuk karena adanya misdirection dari si makanan, terutama adalah masuk ke bagiannya nasopharyngeal. Oke, selanjutnya saya bahas ke daerah esofagus. Jadi setelah dari faring kita masuk ke sistem pencernaan bagian atas, yaitu bagian atas lanjutnya yaitu esofagus. Fungsi dari esofagus sendiri itu adalah untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Jadi dia sebenarnya sebagai saluran saja, tetapi bisa dibilang ada beberapa nanti masalah yang sering muncul terutama di saluran ini. Jadi kalau kita bilang sebenarnya makanan pun di daerah saluran ini nggak akan lama dok.
hitungannya detik. Jadi saat saat hewannya itu menelan, makanan itu dalam hitungan detik sudah masuk ke dalam lambung. Jadi dia cuma sebagai saluran saja, tapi hati-hati yang tadi saya bilang. Nanti akan kita bahas sedikit di setelah ini. Berbentuk seperti selang yang akan mengempis atau kolaps saat tidak berisi makanan. Jadi kalau misalnya kita lakukan X-ray, kita mau melihat esofagusnya, sering nggak kelihatan si esofagus itu kalau tidak ada masalah. Karena esofagus pada kondisi normal dia akan mengempis. Jadi dia tidak akan terlihat. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan X-ray. Yang paling bagus adalah sebenarnya adalah dengan pemeriksaan kalau gitu fluoroskopi itu baru bisa kita evaluasi, kita lihat secara benar dia punya esofagus. Jadi fluoroskopi di Indonesia dulu tahu saya ada di Rumah Sakit Hewan Bogor, dan saya pernah saat saya koas dulu saya pernah lihat saat menggunakan alatnya, cuma sekarang kayaknya alatnya sudah rusak. Jadi itu kelihatan sekali saat kalau kita berikan makan atau minuman, itu akan kelihatan makanan atau minumannya melewati daerah esofagus. Tapi pemeriksaan yang lain itu biasanya agak sulit untuk evaluasi daerah esofagus, baik USG itu juga sulit sebenarnya. X-ray akan terlihat kalau ada masalah. Jadi kalau misalnya memang kita ada indikasi ke arah masalah di esofagus, kita bisa tuh sarankan untuk X-ray. Ya, nanti salah satu masalah yang sering terjadi di esofagus juga bisa kita diagnosis menggunakan X-ray. Ya. Untuk esofagus sendiri, yang perlu kita tahu itu terbentuknya dari apa sih? Yaitu sebenarnya adalah terbentuk dari otot lurik. Oleh karena itu nanti masalah di esofagus juga akan berhubungan dengan masalah terutama di sistem syaraf yang berhubungan dengan otot. Ya. Jadi gerakan esofagus itu nanti berbentuknya seperti gelombang wave. Jadi itu kelihatannya yang tadi saya bilang di fluoroskopi, nantinya mendorong makanan dari mulut menuju lambung. Dan pada kondisi esofagus yang terbentuk dari otot lirik, hati-hati dengan masalah ini. Karena pada kondisi miopati, neuropatik, paralisis, ataupun miasthenia gravis akan menunjukkan masalah, terutama akan menyebabkan megaesofagus akibat dari kelemahan di ototnya. Karena yang menjaga kondisi dari esofagus itu tetap kempis itu adalah otot lurik. Pada kondisi kelemahan ototnya lemah, dia akan menyebabkan pembesaran atau pelebaran dari esofagus. Akan terlihat dengan gejala megaesofagus. Oke, ini juga sama, kurang lebih salah satunya adalah contohnya yang bisa kita lihat juga pengurangan dari massa otot dan juga kualitas dari barking. Jadi kalau anjing kadang-kadang kenapa dia, dok kok anjing saya tiba-tiba nggak bisa gonggong atau gonggongnya jadi kecil, kita harus hati-hati juga kalau untuk yang penyebab patologis, salah satunya adalah bisa disebabkan oleh gangguan dari sistem syaraf dan juga otot. Oke. Untuk selanjutnya ini masalah yang sering terjadi kalau misalnya ada gangguan di esofagus. Jadi kalau ada gangguan di esofagus, biasanya kita akan lihat dengan manifestasi klinisnya yaitu regurgitasi. Ini adalah salah satu yang sebenarnya owner nggak tahu, yaitu regurgitasi itu owner sangat tidak familiar. Makanya begitu ada apapun yang keluar lewat mulut, pasti disebutnya adalah muntah. Padahal sebenarnya muntah dan regurgitasi itu adalah dua hal yang berbeda, indikasinya pun berbeda. Makanya yang tadi saya sebut di awal bahwa anamnesa dari owner tidak bisa kita percaya 100%. Ya. Jadi kadang-kadang yang sering kejadian, dok anjing saya muntah, padahal sebenarnya bukan muntah. Kalau kita lihat, kalau ada owner yang aware, biasanya dia video itu saat muntah. Itu lebih bagus karena kita juga bisa evaluasi beneran muntah, apakah dia regurgitasi ataupun hal lainnya. Salah satunya contohnya adalah batuk. Karena batuk juga nanti saya bahas sedikit, itu juga bisa menyebabkan adanya muntah juga. Oke, apabila bedakan antara disfagia maupun muntah. Kalau disfagia ini penyakitnya adalah orofaringeal, sedangkan kalau muntah ini masalahnya adalah di organ lambung. Apabila kejadian ini berlanjut, hati-hati dengan aspirasi pneumonia, karena tadi misdirection dari makanan yang keluar, dia justru masuk saluran pernapasan, apalagi kalau saluran pernapasan bagian bawah, terutama adalah paru-paru, itu hati-hati karena makanannya itu akan tertrap di dalam paru-paru tersebut. Dan gejala yang sering muncul itu adalah dengan kondisi dari nafas yang kasar. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Dengan X-ray kita bisa evaluasi untuk masalah dari megaesofagus. Kalau dokter lihat, ini ada 2 X-ray. Kira-kira yang bermasalah yang bagian mana, dok? Kanan atau kiri? Yang itu. Ada yang bisa bantu jawab?
supaya nggak ngantuk nih dok. Jadi nggak saya doang yang ngomong. Ada yang mau bisa bantu saya? Yang itu. Siapa yang mau bantu dok? Dokter yang depan aja. Silakan dok. Yang itu dok. Yang mana yang kira-kira bermasalah, yang kanan atau kiri dulu dok? Ngembang aja yang kiri. Yang kanan ya. Apa Daerah itu yang mana? Yang kelihatan Mega sebagus ya. Kiri lah. itu apa dok? Mana yuk? Itu Yang gede itu rakyat. Sebagus. raya itu. Kan. Oke, setuju nggak nih yang lain? Iya ya. Terima kasih ya dok ya. Oke, Baik, jadi kalau kita kanan lihat gede dari ya? hasil X-ray ini saya bandingkan untuk kita evaluasi sebenarnya adalah saluran pencernaan, yaitu kita tunjukkan gejala megaesophagus. Yang kiri ada yang kanan kan? Mau berubah? Oke, jadi sebenarnya benar dok, yang itu yang kanan ini adalah X-ray dari hewan yang mengalami megaesophagus, di mana kita lihat kalau dokter lihat di bagian sini, ini ada garis putih. Ya, inilah dok pokoknya ya. Jadi garis putih. Oh iya itu yang muncul. Ganti lagi. Oh, isi baterai ya. Timur. Oke, ini ya. Jadi yang di sini itu kalau kelihatan garis putih, ini adalah esofagusnya dok. Jadi esofagusnya membesar. Ini adalah esofagus normal, kita nggak bisa lihat. Yang kelihatan warna hitam ini adalah tracheanya. Tapi esofagusnya kita nggak bisa lihat. Ini adalah X-ray dari hewan yang esofagusnya normal. Tapi bukan berarti X-ray-nya normal ya dok ya. Saya cuma mau menunjukkan bahwa esofagusnya saja ini bandingkan antara yang terlihat dan tidak terlihat. Kenapa? Oh diulang, sorry dok. Ini nggak nyala juga. Yang kanan. Juga nggak nyala. Oke, jadi kalau dilihat esofagusnya yang ini dok. Iya kan. Gede banget. Ya, kelihatan kayak ada pipa. Yang warnanya hitam tapi pinggirnya ini lebih warnanya lebih, kita bilangnya adalah kalau di X-ray itu adalah radio opak. Ini adalah batas dari esofagusnya, isinya adalah gas. Jadi kelihatan seperti pipa pembesar. Kalau di bagian sini kita nggak lihat. Kalau yang ini adalah aorta, kalau yang ini adalah vena cava, kita nggak lihat ada seperti ini, yang warnanya hitam. Ya. Ada yang perlu saya ulang dok? Ya. Oke, ini adalah salah satu hasil pemeriksaan yang kita dapatkan pada kondisi hewan yang mengalami megaesophagus. Ya. Kita ganti-ganti aja. Kenapa? Ya. Menandakan regurgitasi itu gimana sih yang? Nah, untuk bedainnya regurgitasi sama apakah dia regurgitasi atau muntah, nanti saya tunjukkan di belakang dok. Saya siapkan videonya kali ini, saya sudah siapkan. Karena kita sebagai dokter kita harus yang bisa membedakan. Karena owner tidak akan tahu atau tidak akan bisa membedakan mana yang regurgitasi, mana yang muntah. Karena owner hanya tahu setiap apapun yang keluar dari mulutnya itu adalah gejala muntah. Tapi nanti saya tunjukkan di videonya dok ya, untuk bedakan antara regurgitasi dan muntah. Oke, cukup ya dok ya. Oke, saya penting dulu ya jawabannya. Oke, untuk selanjutnya saya masuk ke daerah lambung, di mana lambung itu terletaknya secara anatomi itu di bagian kiri dari tubuh. Kalau dalam kondisi kosong kurang lebih letaknya itu adalah di antara pos T9 sampai 11. Lambung ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah cardia, fundus, badi, dan juga pylorus. Gejala yang paling sering muncul adalah muntah. Jadi kalau masalah ada di saluran cerna, terutama adalah di lambung, pasti akan jadinya muntah, bukan regurgitasi. Sedangkan kalau regurgitasi itu adalah masalah kalau ada yang di esophagus. Oke, untuk lambung sendiri bagian atas, jadi ada dua bagian atas yaitu cardia dan fundus yang ini dong. Ini adalah tempat penyimpanan sementara. Sedangkan kalau yang bagian bawah yaitu adalah bagian badi dan juga pylorus, ini adalah tempat untuk mengeluarkan asam lambung untuk mencerna partikel makanan dan mengontrol dari pengosongan lambung itu sendiri. Oke, ini sekarang saya masuk ke muntah. Untuk muntah sendiri ini adalah merupakan refleks aktif yang diinisiasi oleh stimulasi pusat muntah, terutama adalah di bagian batang otak yaitu medula oblongata. Pusat muntah ini bisa distimulasi secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kemoreseptor trigger zone. Oke, ini adalah beberapa pakar mekanisme hewan kenapa bisa muntah.
Untuk rangsangannya sendiri ada berbagai macam, Kucingku bisa kemarin karena dia mati sakit, sama ini. ataupun ada Muntah, motion muntah. sickness, Iya. ada endogenous dari toksin, Family, Bu. ataupun racun, ataupun Tapi dari nggak diare obat-obatan, Nggak diare. dan juga stimuli dari faring ataupun lambung itu sendiri. Mati. Kayak Bisa beberapa dokter yang hewan, bisa tapi menyebabkan kalau pain itu dia nanti hubungannya langsung ke central nervous system dan akan berhubungan langsung dengan vomiting center sehingga terjadilah muntah. Kalau untuk motion sickness ini biasanya ditunjukkan dengan gejala vestibular nuclei yang bermasalah. Ini sering sekali kalau kita temukan hewan yang mengalami head tilt. Jadi kepalanya miring. Itu hati-hati karena ada beberapa gejala hewan-hewan yang mengalami head tilt itu ditunjukkan juga dengan gejala muntah. Jadi hewannya head tilt biasanya masalah dari sistem syaraf ataupun biasanya ada organ keseimbangan. Itu akan menunjukkan gejala muntah akibat dari ini, dok. Dia dari vestibular nucleinya bermasalah akan menyebabkan rangsangan di chemoreceptor trigger zone dan akibatnya juga akan menyebabkan gejala muntah. Untuk endogenous toxin ini sendiri ada yang masuk ke darah, aliran darah, ataupun dia akan menyebabkan pengeluaran dari hematogenic agen, terutama adalah seperti prostaglandin yang akan merangsang dari chemoreceptor trigger zone dan menyebabkan juga muntah. Dan yang terakhir, kalau yang untuk daerah faring dan stomach biasanya adalah berhubungan dengan visceral afferent, dan ini juga akan berhubungan ke chemoreceptor trigger zone, atau kita bilangnya sih biasanya lebih cepatnya CRTZ tuh. CRTZ ya. Itu adalah chemoreceptor trigger zone, itu adalah nanti efeknya juga ke vomit center. Nah, yang perlu kita setelah kita tahu patomekanisme ini, sebenarnya apa sih yang keperluan kita supaya kita tahu ini? Kita lihat di bagian bawah ini ada beberapa reseptor yang terpengaruh. Karena ini akan menjadi dasar penentuan kita untuk memilih antiemetik. Ya, karena antiemetik itu banyak sekali, dok. Tetapi yang perlu kita tahu fungsinya dan targetnya itu beda-beda. Ini saya tunjukkan beberapa obat-obatan yang sering kita gunakan. Salah satu yang sering kita gunakan untuk antiemetik adalah ondansetron. Iya. Tapi sebelumnya tolong dibedakan ya, dok, antara antiemetik sama satunya adalah, ada yang tahu? Enggak. Ya, bisa berhubungan dengan ada yang disebut gastric protectant, anti ulcer, ataupun itu sebenarnya hubungannya atau mekanismenya itu berbeda dengan si antiemetik ini. Yang saya tunjukkan di sini adalah yang sifatnya sebagai antiemetik dulu ya. Untuk antiemetik pertama yaitu ondansetron. Dia adalah obat yang bekerjanya di reseptor 5-HT3. Jadi dia bekerjanya di CRTZ dan juga di visceral afferent. Ya. Visceral. Nih, saya tunjukkan di sini, dok, di CRTZ dan visceral afferent. Jadi kalau misalnya gejala dia muntahnya adalah karena adanya pain yang ini, dia akan berhubungan langsung ke vomiting center, kita kasih ondan nggak akan berpengaruh, dok. Oh. Karena dia nggak berhubungan dengan si reseptornya ini. Oke, ini adalah contoh obat yang kedua di mana maropitan itu dia bekerjanya di NK1 reseptor. Yang ketiga itu adalah metoclopramide, itu bekerjanya di D2 reseptor. Yang ini. Foto aja. Yang mana? Bukan. Kalau gagal ginjal itu nanti efeknya kita ke uremic syndrome, dok. Jadi nanti kalau gagal ginjal, kadar ureumnya tinggi dalam darah, itu biasanya nanti berhubungan dengan ada 5 tanda dari uremic syndrome. Salah satunya adalah uremic gastropathy, dok. Jadi nanti ada masalah di saluran cernanya. Pitnya di mana? Sakit. Kalau yang pain ini biasanya apapun yang menyebabkan lebih ke arah sakit, misalnya kayak patah tulang ataupun misalnya kadang-kadang post operasi lukanya terlalu sakit, itu juga kadang-kadang bisa berhubungan dengan pain ini. Tapi kalau yang berhubungan dengan mulut ini lebih ke arah sini, dok. Jadi kalau misalnya tadi yang dibilang disfagia gitu-gitu, ini berhubungannya dengan sini. Kalau corpora alinea itu berarti langsung ke saluran cernanya, dok. Biasanya kalau bukan, kalau yang hijau-hijau ini dia kan berhubungannya langsung di sini chemoreceptor trigger zone. Jadi kalau misalnya kita takutnya, misalnya dokter takut dia ada corpora alinea, sebenarnya justru ini hati-hati penggunanya, dok, karena kalau saya baca sedikit di buku ternyata metoclopramide ini juga punya efek lain, yaitu mempercepat dari peristaltik usus.
Jadi kalau misalnya ada corpora aninea, apalagi ada sumbatan di situ, usahakan jangan pakai ini dok, karena nanti justru akan memperburuk kondisi dari sumbatannya itu atau obstruksinya itu. Bisa nanti jadi ada efek ke arah intersepsio ataupun yang lainnya. Karena efek samping dari metoclopramide ini mempercepat dari peristaltik usus. Kalau ternyata di ususnya ada obstruksi, dokter percepat peristaltiknya, dia malah akan jadi bermasalah. Jadi yang sering terjadi adalah corpora aninea, obstruksi disertai juga dengan adanya intersepsio. Saya bahas sedikit sih dok, apalagi dok yang mau ditanyakan dulu, takut nanti nggak kebahas. Corpora aninea, oke. Saya dari awal dulu ya dok. Jadi kalau misalnya ada corpora aninea, kita harus bisa pastikan dia sebenarnya obstruksi atau enggak. Dan obstruksi sendiri itu ada dua, ada parsial dan total. Gitu. Jadi kita lihatnya biasanya nanti dari gejalanya. Kalau misalnya obstruksi yang total, makanan nggak bisa masuk, dan juga makanan masuk akan keluar lagi dan tidak ada yang keluar dari belakang. Contohnya misalnya nggak ada pup, nggak ada diare. Tapi kalau yang sifatnya obstruksinya parsial, karena masih parsial, jadi makanan masih bisa ada yang lewat. Jadi biasanya muntah juga pasti akan ada gejala muntah, tapi biasanya tetap ada gejala BAB, itu diare. Gitu, itu salah satu yang bisa kita lihat dari gejala klinisnya. Nah untuk antispasmus sebenarnya sih nggak disarankan dok. Jadi kalau misalnya kita udah lihat ada gejala obstruksi, apalagi karena corpora aninea, lebih baik langsung aja dok. Kalau udah obstruksinya total ya, langsung aja kita sarankan untuk surgery. Tapi kalau masih parsial, sebenarnya yang kita bisa berikan justru harusnya ditingkatkan motilitasnya, tetapi dari dalam. Maksudnya apa? Dengan didorong. Jadi si bendanya itu kita dorong. Pakai yang sering adalah kita biasanya sarankan yang tinggi serat. Jadi bisa pakai agar-agar gitu. Itu bisa salah satu yang membantu untuk mendorong kalau misalnya ternyata ada corpora aninea yang sifatnya parsial. Cuma kita harus evaluasi lagi corpora aninea-nya apa. Kalau misalnya corpora aninea-nya sifatnya adalah keras, terus juga sangat memudahkan untuk terjadinya luka ataupun apalagi bisa menusuk sampai bolong, kayak misalnya paku, jarum dan lain sebagainya, jangan kasih obat apa-apa dok, langsung operasi surgery. Ya, karena efek sampingnya itu cepat sekali. Makanya yang tadi kalau ternyata corpora aninea-nya juga sifatnya melukai atau menyebabkan luka di saluran cerna, itu sebenarnya obatnya tetap anti-emetik, tetapi langsung kita sarankan adalah operasi surgery dok. Karena itu sudah merusak atau mengganggu saluran cerna. Sedangkan kita tahu saluran cerna itu semuanya itu terdiri dari terbentuk dari organ lunak. Jadi dia sangat-sangat lunak sekali dan mudah terluka. Gitu. Dok. Ada lagi dok? Nggak apa-apa dok, nanyain aja dok. Ya silakan. Kalau letaknya masih di daerah saluran pencernaan bagian atas, yaitu lambung, masih kita bisa lakukan itu dok. Bisa dengan muntah ataupun kalau misalnya mau endoskopi juga lebih mudah. Kalau misalnya bendanya bisa diambil. Jadi kita bisa berikan obat-obatan yang merangsang muntah. Kalau di kucing gampang kita kasih silazid biasanya dok, itu langsung muntah. Itu salah satu obat yang merangsang untuk muntah. Tapi kalau sudah di saluran pencernaan, kita nggak bisa lagi rangsang dengan muntah. Makanya kita harus evaluasi dia obstruksi, menyebabkan obstruksi atau enggak. Kalau sudah menyebabkan obstruksi, dia parsial ataupun total. Kalau parsial kita mau coba dulu, silahkan boleh itu dipakai. Salah satu contohnya itu sebenarnya agar-agar tadi. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kenapa dok? Kita evaluasi dulu bendanya apa dok? Anduk. Itu udah berapa lama? Soalnya kan gini, anduk itu kan kalau kita tahu dia terdiri dari serat-serat kain, sebenarnya dia nggak melukai secara langsung, kecuali dia mungkin ada
mungkin bisa obstruksi itu yang bisa menyebabkan luka dari si saluran cernanya itu sendiri. Makanya sampai sudah ada darah. Kalau udah ada darah pasti sudah bisa dipastikan ada luka di saluran cernanya. Nah kalau pada kondisi seperti itu, kalau handuknya kita lihat dia sifatnya adalah nggak bisa, handuknya besar, kita tahu kucing ya dok ya, atau anjing? Anjing apa dok? Oke. Kalau misalnya kita mau coba dulu, tapi kita pastikan hewannya itu masih dalam kondisi yang bisa menunggu ya dok ya. Kalau nggak bisa menunggu, apalagi udah ada muntah darah dan udah lemas, resikonya ada dok, baik yang nggak dioperasi maupun nggak dioperasi. Karena kalau nggak dioperasi, kita tahu di situ ada benda asing, dia akan tetap menunjukkan gejala muntah-muntah terus dan pasti kondisinya lemas. Karena apa? Dia nggak mau makan. Dia nggak mau makan. Tapi tetap masuk sih, karena kita kan suapin ya. Suapin. Cuma ya itu aja, apa namanya, empuknya jadi diare. Bendanya ada di mana dok? Handuk. Di ini loh, di Virus sama Udah masuk ke saluran cerna juga dok, usus. Lulus. Tapi kalau saya lihat ini sebenarnya kalau dari X-ray ini kan dia radio opak dok yang di sini. Saya takutnya bukan cuma handuk yang dia makan. Mungkin bisa jadi itu yang menyebabkan dia sampai muntah darah dok. Dan itu kalau saya lihat dia radio opak. Kalau radio opak itu bendanya pasti bisa dipastikan dia keras. Isinya apapun bisa. Saya takutnya itu yang sebenarnya jadi penyebab. Kalau handuknya, kalau dokter tadi bilang di bagian belakang, itu tinggal keluar aja dok, udah nyampe ke kolon descendant, tinggal keluarin. Kalau tanpa ada yang di lambungnya radio opak, itu kita bisa tuh kasih agar-agar aja keluar langsung. udah sih dok, udah 5 hari. Nah itu yang masalahnya di lambung sebenarnya dok. Ya itu yang putihnya itu yang radio opaknya itu yang saya takutkan jadi masalah. Masih agar-agar. Enak. Agar-agarnya Kalau saya yang nonton sarankan jalan, cornernya dulu. Yang pertama adalah kita kasih pilihan. Karena kita sebagai dokter kita hanya bisa menyarankan yang ambil keputusan Merek cornernya. apa dok? Jadi kita Biasanya yang sarankan walet corner, itu. ibu pilihan pertama Yang seperti murah ini. Itu kalau saya lihat bendanya adalah benda yang sifatnya keras, kemungkinan itu yang sangat mengganggu dan letaknya tetap di lambung, dia artinya nggak bisa jalan. Otomatis dia mau nggak mau harus diangkat. Angkatnya dengan apa? Yaitu dengan operasi. Sebenarnya ada dua, antara endoskopi dan operasi. Tapi kalau saya lihat dari bentuknya dan ukurannya sepertinya sulit untuk di endoskopi. keren. Nah, Keuntungan endoskopi sebenarnya dia prosesnya Udah ada cepat endoskopi. dibandingkan operasi. Tapi kalau kondisi seperti itu, saya sih sarankan cornernya adalah operasi. Itu yang pertama. Tapi operasi pun dengan segala resiko. Dan sebelum dilakukan operasi harus dievaluasi dulu kondisinya. Kita lihat emang lemas, tapi kita lihat yang mungkin sudah dilakukan juga oleh dokter, itu secara kita evaluasi seperti apa. Resikonya adalah kalau dia udah lemas, kita obat bius, tetap ada kemungkinan dia kolaps saat operasi. Sehingga efek sampingnya adalah yang kemungkinan terburuknya meninggal di meja operasi. Tapi kalau kita nggak keluarin, masalahnya tetap ada di situ karena setelah 5 hari pun nggak berpindah tempatnya. Gitu. Kalau dibilang kronis bisa, baru pun bisa. Kalau yang baru, kalau misalnya dia makannya batu, jarum, paku, segala sesuatu yang sifatnya keras, itu langsung muntah darah. Apalagi kalau saya lihat itu dia struktur dari radio opaknya nggak rata dong. Kalau misalnya kenapa? Bukan udah lamanya dok. Jadi bendanya itu dia sifatnya melukai. Jadi kalau misalnya kayak batunya yang halus, misalnya batu kali, batu yang biasa kita lihat warna putih itu nggak akan melukai. Kita pernah dapat kasus anjing makan batu yang seperti itu banyak sekali dalam lambungnya, itu nggak muntah darah dok. Tapi begitu makannya adalah batu yang kerikil yang kayak kita injek-injek di itu kan tajam sekali. Kita nggak pakai sendal aja bisa terluka kaki kita, apalagi itu masuk ke lambung. Kalau dia baru masuk, tapi batunya adalah seperti itu, saya pastikan dia akan muntah darah. Kalau sampai sudah ada luka. Tapi kalau misalnya dia batunya adalah yang batu kali, yang ujungnya halus, itu kejadiannya waktu itu yang dioperasi itu udah lama atau udah beberapa hari juga, makanya itu bisa diambil. Dan juga nggak ada muntah darahnya maksud saya gitu. Gitu ya dok ya. Oke, masih ada dok yang mau ditanyakan? Oh oke. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, jadi untuk selanjutnya ini adalah juga beberapa obat-obatan yang biasa digunakan. Masih ada beberapa juga yang menggunakan diphenhydramine untuk anti mual atau anti muntah. Atropine juga bisa digunakan untuk anti muntah, tapi kita yang penting tahu reseptornya di mana dan indikasinya ke arah mana. Oke, kalau ada keluhan pasien dengan kondisi muntah,
ini ada beberapa hal yang harus sebenarnya kita tanyakan untuk evaluasi kira-kira nantinya ke arah mana. Jadi yang pertama kita tanyakan dulu kapan terjadinya muntah itu. Untuk mengetahui yang tadi dokter tanyakan itu adalah akut atau kronis sifatnya, berapa kali muntah dalam sehari, terus berkaitan dengan makan atau enggak, ada yang muntahnya setelah makan atau yang sebelum makan, atau tidak berkaitan sama sekali dengan makanan. Jadi baik dia makan, nggak makan, dia akan tetap muntah, disertai dengan gejala yang seperti diare atau batuk, terus ada pergantian atau penambahan pakan atau enggak, riwayat vaksinasinya seperti apa, hewannya sering menggigit benda-benda sembarangan atau enggak, kalau kita curiga ada ke arah berdasi, terus apakah rutin diberikan pencegahan cacing dan kutu, apakah ada konsumsi obat-obatan, ini juga sangat berpengaruh. Nanti di sini saya coba kasih sedikit beberapa studi kasus, dan salah satunya ada beberapa dari hal pertanyaan ini yang kalau kita nggak tanyakan kita bisa miss. Jadi nanti ingat-ingat ya ada beberapa pertanyaan ini ya, gitu. Jadi ada beberapa yang nantinya nggak miss kalau misalnya kita nggak tanyakan. Oke, ini untuk muntah sendiri kita yang tadi saya bilang di awal, kita harus bisa evaluasi dia sifatnya primary gastrointestinal atau secondary gastrointestinal. Cara yang membedakannya seperti apa ini? Biasanya untuk primary itu berkaitan dengan waktu makan. Begitu dia ada makanan dia akan langsung muntah. Salah satu yang paling sering untuk primary itu sebenarnya salah satunya ada berdasi, tapi nanti saya evaluasi bahas di belakang kira-kira apa saja penyebabnya. Ini yang kita faktor pembeda yang bisa membedakan mana yang kasus yang primary, mana kasus yang secondary. Untuk penampakan umumnya biasanya anjingnya kalau yang primary masih aktif, kalau yang secondary itu biasanya lebih apatis dan lesu. Untuk nafsu makannya kalau yang primary dia masih ada sampai tidak nafsu, sedangkan kalau yang secondary pasti sudah tidak nafsu dok, hewannya aja udah lemes ya. Terus untuk penyebabnya ini bisa karena peradangan, infeksi, obstruksi saluran cerna. Sedangkan kalau yang secondary ini adalah karena toksin, obat-obatan, gangguan vestibular yang tadi saya bilang, contohnya adalah kalau ada gejala head tilt dan juga uremia pada kasus yang tadi dokternya tanyakan yaitu gagal ginjal. Oke, untuk muntah sendiri ini terkait sama tempatnya. Jadi kalau tempatnya di gastrik itu penyebabnya bisa karena gastritis. Ini banyak sekali dok. Nanti bisa dibaca aja. Salah satunya untuk obat-obatan ini juga bisa terkait beberapa obat-obatan ini. Untuk infeksius itu terkait sama infeksi virus paling banyak ada distemper, parvo, hepatitis, leptospira, panleuko di kucing, FIV ataupun salmonella. Oke, untuk ini muntah kita bagi menjadi dua yaitu akut sama kronis. Kalau akut biasanya pasiennya terlihat masih sehat, masih kelihatan aktif. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk rule out terkait sama muntah yang sifatnya akut. Kita bisa cek status hidrasinya. Kalau kita lakukan dengan pemeriksaan, kita bisa cek dari turgornya salah satunya ataupun kita lihat dari mukosanya. Aspek kelembapan dari mukosa itu bisa menunjukkan status hidrasi. Tapi kalau kita mau cek laboratorium, kita evaluasi dari PCV dan juga total proteinnya. Itu bisa menunjukkan apakah dia dalam kondisi yang dehidrasi atau tidak. Untuk selanjutnya kita cek juga endoparasitnya. Kalau misalnya memang tidak ada gejala yang sifatnya spesifik atau tidak ada temuan klinis yang menciri, kita bisa mulai simptomatik terapi. Salah satu contohnya adalah dengan pemberian anti muntah ataupun anti ulcer kalau kita misalnya takut ada luka di lambungnya atau di saluran cernanya. Dan juga setelah kita lakukan mulai simptomatik terapi, kita bisa minta ownernya untuk melakukan observasi. Kalau kondisinya sehat, pasti ownernya udah nggak balik lagi. Tapi kalau kondisinya belum ada perubahan atau responnya memburuk, nanti kita lanjutkan. Ya. Untuk yang kronisnya, itu untuk pasien yang tidak terlihat baik atau lesu, kita evaluasi dia frekuen atau parah tidak, udah lebih dari 5 hari atau belum. Ada hematemesis atau enggak yang tadi dokter sampaikan sudah ada muntah darah, terus abdominalnya sakit, distensi dan diare parah. Nah kalau kondisi seperti ini biasanya tidak responsif atau kondisi memburuk, kita lanjutkan dengan beberapa pemeriksaan ini. Jadi yang bisa kita lakukan balik lagi, kita balik ke awal lagi anamnesanya, apakah ada obat, racun, diet, penyakit infeksius, terus PE-nya temuan lokalnya seperti apa. Pada kondisi yang sifatnya emergensi, salah satunya kalau di anjing adalah GDV atau gastric dilatation volvulus, itu adalah kondisi yang sangat emergensi dan membutuhkan operasi. Ataupun terjadi endosusepsio, terus pemeriksaan diagnostik cepatnya bisa lakukan dengan pemeriksaan PCV, total protein, glukosa, ini untuk periksa urea, namanya azostik, natrium, kalium, BJ urin ataupun dengan dipstick. Kita
kita juga evaluasi status dehidrasinya seperti apa, keseimbangan elektrolit, kecenderungan ke arah gangguan ginjal ada atau tidak. Ya. Untuk klinikopatologinya ini adalah beberapa pemeriksaan lanjutan kalau kita curiga ke salah satu penyakit. Ya, kalau misalnya ini lebih ke arah kalau kita ada kecurigaan ke arah hiper ataupun hipoadrenocorticism. Ini juga kalau misalnya ada gejala hematemesis dan kita bisa evaluasi koagulasi darahnya seperti apa, apakah ada koagulopati atau enggak. Terus untuk penyakit infeksius kita bisa cek, untuk liver disease kita cek lanjutan dengan beberapa parameter tambahan. Boleh sharing ya? Kan ada kemarin Masih banyak bos. anjing ya, papi ya, masih. Jadi umurnya itu 4 bulan, dia udah vaksin. 4 bulan. Terus dia kan menunjukkan dokter lain ke klinik saya gitu kan. Sini Jadi berarti. pas saya periksa itu positif cacing pita ya, positif cacing pita, dia udah diare berdarah, udah muntah terus tuh, diarenya berdarah. Pokoknya kalau kategorinya udah itu udah akut gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, jadi waktu itu dia nggak mau titip rawat inap di tempat saya, nggak tahu ya, mungkin nggak meragukan klinik atau gimana, itu saya nggak tahu karena dia rujukan dokter lain. Terus udah saya observasi kan, ternyata udah diinfus juga, dari pagi dia dititip sampai sore gitu kan, bagus lah semuanya, nggak muntah lagi, saya kasih anti muntah ondan gitu kan. Terus saya kasih lah obat cacing gitu, dia kan belum, riwayatnya belum dikasih obat cacing ya, tapi udah vaksin gitu ya, karena udah positif ya saya kasih obat cacing. Nah naasnya ya, sore bagus-bagus aja tuh anjingnya bisa naik turun tangga ya, udah saya statusnya udah suhu normal, ini udah saya cek semua dalam keadaan normal. Itu tiba-tiba dibawa sama owner pulang ya, jam 3 pagi mati di rumah dia. Saya nggak tahu perlakuannya gimana, saya nggak tahu ya gimana persisnya. Pagi-pagi datang ke klinik, dok itu gara-gara dokter mati. Nah gitu. Oke, ya kurang sakit. Yang saya tanyakan adalah apakah saya salah dalam Nggak ada yang ini salah dong. maksudnya dalam tindakan ya, dalam tindakan apakah saya salah memberikan obat cacing. Kita kan nggak tahu ya cacingnya udah besar di sana karena ditemukan di Tapi emang fesisnya sebelum itu gitu kan, atau harus gimana harus tindakan yang paling vaksin baik dulu. gitu. Oke. Ya, kasih dok. Terima kasih dok atas sharingnya juga. Kira-kira dokter di sini ada yang mau bantu? Mau mungkin kasih pendapat dulu, karena kita sebenarnya sebagai dokter ini kita kalau bisa dibilang ini kita juga sebenarnya profesi yang berhubungan dengan seni, karena balik lagi setiap dokter itu punya seni beda-beda untuk terkait sama penanganan, kasusnya pun berbeda-beda. Jadi kita di sini sebenarnya sharing aja dok. Gitu. Kalau misalnya ada yang mau bantu silakan dok. Ada yang mau berpendapat dulu? Nanti saya kasih pendapat saya dok ya. Saya minta dulu pendapat dari yang lain. Ada yang mau bantu dok? Silakan dok. Dokter Riko, udah senyum-senyum, silakan dok. Kira-kira seperti apa tuh? Kayaknya dokter Riko juga ini sering ketemu kasus-kasus seperti ini karena kan papi, dan dokter Riko juga salah satu yang mungkin punya special interestnya adalah untuk pediatrik ya dok ya. Silakan dok. Selamat pagi, saya coba kita sharing bersama ya. Nah jadi pertama kali waktu datang kita coba lihat dulu nih kondisi anjingnya. Nah diarenya seperti apa, frekuensinya sering atau tidak, kemudian ada muntah atau tidak. Kemudian tadi dehidrasinya sudah sangat parah. Kemudian kalau dilihat dari selaput mukosanya sudah sangat pucat. Datang pertama suhunya berapa? Suhunya normal. Kemudian langsung cek feses kan ya. Waktu dicek feses ketemu telur cacing. Apa sudah ditanya ke ownernya kalau cacingnya keluar atau tidak di rumah? Nggak keluar ya. Katanya nggak keluar. Oke, berarti baik, yang pertama bisa nih kita kasih infus. Kenapa yang pertama dehidrasi ya. Kemudian dikasih kasih anti muntah bisa. Kemudian benar dikasih obat cacing. Nah obat cacing pertama mungkin ketika dicek cacingnya belum keluar, mungkin waktu di rumah bisa ditanyakan dulu nih, cacingnya keluar nggak di rumah. Mungkin waktu diobservasi di klinik nggak keluar, tapi biasanya waktu dikasih obat cacing selang beberapa jam bisa nih cacing keluar. Ada juga setelah itu keluar tapi kondisinya mati.
Jadi ada yang keluar masih hidup, beberapa saat kemudian cacingnya keluar tapi kondisinya mati. Nah itu di rumah dilihat apakah keluar atau tidak. Nah, yang ditakutkan kondisinya cacingnya banyak dan obstruksi, bisa juga tuh. Nah sedangkan misalnya ukuran papi kecil ya, terus cacing sendiri dia kan menghisap darah. Nah untuk ukuran papi ketika dia hisap darah berarti dia anemia, dan anemianya cukup berat buat si papi karena ukurannya juga masih kecil. Jadi nanti bisa diinfokan ke ownernya, ditanya dulu di rumah keluar nggak pupuknya, dilihat ada cacingnya juga atau enggak. Jadi bisa karena dia anemia itu juga sih yang cukup parah. Nah kalau itu lebih baik bisa nih kita ambil darahnya, kita lihat hematokrit, apakah mungkin bisa darah, cek hematokritnya apakah rendah sekali. Itu seandainya cukup rendah bisa dibantu untuk transfusi. Terima kasih Dr. Iko ada atas sharingnya juga. Kira-kira ada dokter lain yang mau bantu sharing juga, kira-kira seperti apa dok penanganannya kalau ada kasus seperti tadi dokter siapa dok? Dokter Happy itu temukan kasus seperti itu. Jadi yang anjing papi 4 bulan vaksinasinya berapa kali dok kalau boleh tahu? 2 kali. Sudah 2 kali ya, jadi sudah dapat 2 kali vaksin. Kondisinya adalah gejalanya muntah, diare, ada darahnya juga ya dok ya. Datang kondisinya udah lemah sekali. Dan juga udah sempat dibantu infus di klinik dari pagi sampai sore. Sore kondisinya sudah oke, 1 hari itu tidak ada muntah selama di klinik dan dibawa pulang. Dibawa pulangnya bawa infusnya? Enggak. Jadi dicopot infusnya, terus dibawa pulang. Setelah itu di rumah ternyata hewannya meninggal jam 3 pagi dan sudah sempat dikasih obat cacing juga. Nah, kira-kira seperti apa dok? Ada yang mau kasih pendapat juga, kasih sharing juga, mungkin pernah dapat kasus yang sama ataupun mungkin pernah dapat komplainan yang sama, karena kan pada kasus ini ownernya komplain karena menyalahkan dokter Happy bahwa anjingnya matinya karena pemberian obat cacing yang dilakukan oleh dokter Happy gitu ya dok ya. Ada yang mau bantu? Ada yang mau kasih sharing? Oke, ya silakan dok. Terima kasih. Mohon maaf ya sebelumnya kan papinya kan datang kondisi dehidrasi, muntah dan diare, tapi suhunya normal. Makannya masih mau atau nggak mau? Makannya nggak mau. Apakah dia posisinya itu yang pas datang itu udah lemes banget atau gimana gitu? Ada kecurigaan virus ya, karena menurut saya walaupun vaksin 2 kali umur 4 bulan kemungkinan gitu masih ada resiko gitu. Jadi kalau mungkin saya gitu ya, mungkin kan positif nih cacingnya, kalau bisa disaranin cek darah mungkin lebih baik menurut saya. Yang pertama, kalau misalnya nggak ada kecurigaan virus mungkin ya. Ada sampai agak kehijauan. Udah tes Dari situ kita bisa nggak? negatif. Kayaknya ini harus. Kalau tambahannya apa sama Desembernya negatif? Oke, Ada iya yang nggak apa-apa dok. Ini Oke. untuk sementara. Oke, cukup dok. Oke, mungkin kalau saya sedikit sharing aja dok. Kalau kasus seperti itu, yang pertama adalah kita evaluasi apa yang dilakukan ownernya di rumah selama dari pulang itu. Seperti kita tahu namanya papi, apalagi papinya saat pulang pun masih nggak mau makan. Nah, yang kita harus tanyakan ownernya itu aware atau enggak sama si papinya itu. Dia kasih makan nggak, kasih minum nggak? Infus yang diberikan oleh dokter Happy itu kan via pembuluh darah ya dok ya. Oleh karena itu dia hanya dapatkan saat infusnya terpasang. Begitu infusnya dicopot, dia nggak dapat asupan cairan. Dan hati-hati untuk papi, kasus papi kita itu yang sering terjadi adalah efek samping dari muntah diare. Pertama dehidrasi, yang kedua adalah hipoglikemia, di mana kondisi dehidrasi dan hipoglikemia itu bisa menyebabkan kondisi yang sangat cepat sekali di hewannya itu bisa langsung tiba-tiba kolaps. Kalau tidak dapat pertolongan bisa langsung meninggal. Itu yang sering kejadian. Jadi pada saat kondisi saya praktek itu hampir seringnya malam dok. Jadi sering datang kasusnya itu emergensi, itu banyak sekali.
Emergensinya hewannya papi kecil-kecil, belum sampai 1 kilo, ada yang kitan juga belum sampai 1 kilo, nggak nyampe 0,5 malah 0,3, 0,2. Itu kondisinya udah datang kolaps. Padahal kata ownernya, tadi pagi masih lari-lari dok, masih makan seperti biasa, masih aktif lincah, tiba-tiba malam udah kolaps, udah datang, udah kejar-kejar, nafas tinggal satu. Nah pada kondisi seperti itu, memang kasus emergensi seperti itu yang bisa kita lakukan pertama kali adalah kita lakukan infus. Sebisa mungkin infus pembuluh darah, tapi kalau nggak bisa adalah infus subkutan. Ini saya sharing sedikit dulu ya dok ya, sebelum ke kasus dokter. Setelah kita masukkan infus, kalau bisa masuk pembuluh darah, yang pertama kali saya berikan biasanya adalah bolus dari dextrose. Begitu pada beberapa kondisi, hampir sebagian besar kasus-kasus emergency seperti itu, kita bolus dextrose, kucing atau anjingnya berdiri dok, sadar, kayak dapat nyawa lagi gitu. Ownernya langsung senang. Nah setelah itu saya biasanya sarankan kita pasang infus, kita lakukan dulu pemeriksaan segala macam virus, cacing dan segala macamnya. Kalau tidak ditemukan apa-apa, hati-hati dengan kondisi hipoglikemik gitu. Jadi hewannya kalau kondisi papi sama kitan itu bisa tiba-tiba kolaps karena kondisi dehidrasi dan hipoglikemik yang secara cepat. Jadi makanya kenapa kalau kondisi papi kitan yang masih kecil, pertama karena ukuran lambungnya kecil, dia harus makan, minum sering tapi sedikit-sedikit. Kalau dia nggak dapat asupan makanan dan minuman secara teratur, misalnya dia tiba-tiba nggak bisa reach tempat makannya, ataupun dia nggak dikasih makan sama ownernya, misalnya ownernya taunya 2 kali sehari, ternyata kan itu masih kurang kalau untuk papi atau kitan. Nah itu bisa menyebabkan kondisi seperti itu. Dan nyambung ke kasus dokter, yang saya khawatirkan sebenarnya adalah kondisi setelah dibawa pulang dok. Saya tidak menyalahkan untuk obat cacing seperti apa, saya pun biasanya menyarankan owner tetap dikasih obat cacing. Tapi balik lagi dengan kondisi yang sudah lemah, misalnya lemah terkapar sama sekali, saya biasanya tunda dulu pemberian obat cacingnya dan kita infokan ke owner bahwa ini ada cacing, sebaiknya dikasih obat cacing. Tetapi memang sebenarnya obat cacing itu obat yang sebenarnya nggak beracun dok, jadi kalau kita lihat range dosisnya itu sangat besar. Jadi untuk menyebabkan keracunan akibat obat cacing itu sangat jarang sekali, kecuali berkali-kali lipat diberikan dosisnya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah terkait sama kondisi. Kalau hewannya masih mau makan, hewannya bisa telan makan dengan baik, tidak muntah, saya recommend berikan obat cacingnya. Tapi kalau misalnya kondisinya lemah, saya sarankan ke owner kita perbaiki kondisinya dulu, tapi kita kasih note ke owner bahwa ini ada cacing, kita resepkan obat cacingnya. Setelah dia kondisinya oke, tolong kasihkan obat cacingnya. Gitu supaya kita tahu juga sebenarnya gini, karena ada beberapa owner yang istilahnya mengkambing hitamkan apa yang kita lakukan. Itu padahal maksud kita adalah baik untuk menolong hewannya itu sendiri. Jadi untuk pemberian obat cacing, kalau saya itu pribadi saya lebih prefer kita tunggu kondisinya stabil dulu, tapi kita kasih note ke owner bahwa ini ada obat cacing. Yang kedua yang harus diinfokan lagi, ibu ini infusnya sudah dipasang, selama di sini kondisi hewannya sudah membaik, tandanya dia sangat butuh cairan. Kalau ibu nggak mau rawat inap, berarti infusnya saya copot, tolong pantau di rumah 24 jam. Ibu bisa nggak pantau, kasih makan, kasih minum, setahun minum air madu 2 jam sekali. Kalau ibu nggak bisa kasih itu, makanya kenapa saya sarankan rawat inap. Karena kondisi untuk papi seperti ini bisa tiba-tiba kolaps lagi karena kondisinya dehidrasi dan kurang glukosa. Kalau ibu nggak lakukan penanganan secara cepat, bisa langsung meninggal ibu. Gitu. Itu informasi-informasi yang mungkin akan saya sampaikan ke ownernya. Setelah kondisinya seperti itu, ownernya sudah tahu bahwa memang perlu dirawat inap, tapi dia denial atau dia nggak mau rawat inap karena satu dan lain hal, nggak apa-apa. Yang penting kita infokan apa yang harus dilakukan di rumah. Kalau misalnya kondisinya seperti itu sudah kita infokan, ownernya tidak aware, kita setidaknya bisa tanyakan ke ownernya, ibu pas meninggalnya kondisinya seperti apa, sempat ibu kasih makan nggak, sempat ada muntah lagi nggak, sempat ada diare lagi nggak, sempat kasih air madu atau enggak, kondisinya seperti apa. Karena kan pas dibawa pulang dari sini dia sudah sebenarnya udah lebih aktif, lebih lincah dan nggak muntah gitu. Jadi bukan self defense, tapi kita punya alasan-alasan yang sebenarnya kita bisa pertanggungjawabkan secara medis, kira-kira harusnya seperti apa kondisi seperti ini. Mungkin itu sih dok yang saya bisa bantu sedikit gitu. Tadi itu cairan apa dok tadi diinjek? Dextrose? Iya, tapi bolus dextrose dok, tetapi itu saya sarankan harus IV dok. Jadi makanya saya kasih catatan di depan, kalau masuk ke intravena kita pasang infus masuk baru berikan bolus dextrose. Tapi kalau nggak masuk, subkutan dulu, tapi jangan kasihkan bolus dextrose, jangan kasihkan dextrose ya dok ya. Kasih aja RL atau NaCl dulu, karena kalau nggak nanti jadi abses gitu. Kalau dextrose itu tidak bisa diserap dari pembuluh darah
Ya kalau disebutkan. Sebentar ya dok. Sudah ya dok ya? Oke, silakan dok. Boleh menyambung tentang Boleh, silakan dok. kayak tadi yang Iya. pakai bonus dextrose tadi. Cukup terdengar. Kalau misalkan kita kan ada dextrose yang buat infus tuh, ya, 5%. ya, bisa nggak kita pakai yang begituan terus kebutuhannya untuk misalkan itu api kira-kira berapa yang bisa kita masukkan? Oke. Jadi kalau untuk yang saya sebut bolus dextrose itu biasanya kita berikannya dextrose 10% dok. Jadi kalau kita punya yang 40% kita encerin dulu. Kalau yang 5% sebenarnya kalau nggak punya yang 40% boleh itu dipakai 5%, tetapi biasanya lebih lambat efeknya. Jadi karena kan dia sifatnya juga dripping ya kalau yang lewat infus, tapi kalau nggak punya yang 40% untuk diubah menjadi 10% boleh tuh pakai yang 5%. Lebih baik pakai yang itu daripada nggak ada yang digunakan ya. Jadi pakai yang 5%, ambil dulu terus kasih secara intravena. Untuk dosisnya sendiri itu biasanya saya kasih pakai dosisnya adalah dosis untuk replacement dok. Jadi untuk sebenarnya yang harus kita evaluasi itu berapa cairan yang keluar, berapa cairan yang masuk, itu berapa cairan keluar yang lewat muntah sama diarenya, dan kita kalikan berat badan. Tapi kalau secara cepatnya, biasanya kalau maintenance saya pakainya adalah 60 ml per kilogram. Itu untuk maintenance-nya. Kalau untuk yang bolusnya saya biasanya naikkan sedikit dok. Jadi kalau misalnya kita biasanya ukuran 0,5, kadang-kadang saya kasih mungkin sekitar berapa berarti? 30. Saya kasihnya biasanya sih di antara 80 sampai 100 ml untuk bolus yang di awal aja. Tapi setelah itu masuk ke maintenance sekitar 40 sampai 60 ml per kilogram. Gitu. Itu untuk penanganan pertamanya kalau kondisinya udah lama sekali saya bolus dulu pertama. Setelah itu baru di maintenance. Maintenance-nya boleh dokter pakai yang G5 ataupun RD5. Ya, gitu. Oke dok. Sama-sama dok. Lanjut dulu ya. Sorry ini waktunya udah sama moderatornya udah suruh lanjut. Oke. Ini saya cepat aja, ini nanti bisa dibaca sendiri terkait sama yang di bawah-bawahnya ya dok ya. Oke, ini untuk muntah sama batuk, ini yang harus juga kita bisa evaluasi, kita bedakan mana yang muntah, mana yang batuk. Salah satunya kalau untuk batuk biasanya disertai dengan ekspektorasi. Jadi kalau ada kondisi batuk, dia muntah, itu sebenarnya adalah ekspektorasi. Tetapi bisa juga kondisinya adalah kalau muntah dulu terus batuk, biasanya nanti akan jadi aspirasi pneumonia. Sedangkan kalau misalnya batuk dulu disertai muntah, itu ekspektorasi ditambah adanya choking atau tersedak. Jadi dia batuk-batuk, setelah itu dia muntah, itu akibat ekspektorasi ataupun chokingnya. Ya. Oke, ini adalah untuk perbedaan antara regurgitasi dan muntahnya. Ini beberapa hal yang bisa dibedakan untuk membedakan regurgitasi dan muntah. Nanti bisa dibaca ya dok ya, perbedaan antara regurgitasi dan muntah. Saya lanjutkan langsung ke videonya ya dok ya, yang tadi ditanyakan oleh dokter Habib. Oke, ini adalah saya kasih 3 video di sini. Nanti saya minta pendapat dokter yang mana muntah, yang mana regurgitasi, mana batuk ya. Ini video pertama ya dok ya.